belajar apa? Kemarin kita udah belajar apa? Warisan budaya. Oh iya benar. Ada apa aja warisan budaya? Kan warisan budaya terbagi menjadi dua. Apa aja? Benar, itu warisan budaya. Benar, ada apa itu? Budaya. Benar. Oh, warisan budaya tak benda apa? Iya. Masih ingat ya berarti ya? Ya. Hari ini kita mau belajar apa itu? Coba kita lihat kita mau belajar apa hari ini? Daerahku kebanggaanku. Hari ini kita mau belajar tentang kondisi perekonomian di daerahku. Di sini di daerahnya ekonominya apa aja nih? Ekonomi pertanian, Ya. dagang, kebun, saya ekonomi pedagang, karyawan pabrik. Ya itu apa? Iya benar. Ya sumber penghasilan untuk menghidupi suatu daerah itu biasanya ada perekonomiannya di setiap daerahnya. Contohnya kayak yang tadi pabrik, ada yang petani, ada yang pedagang, itu adalah sektor perekonomian. Oke, selanjutnya. Hari ini tujuan pembelajaran kita yaitu peserta didik dapat mengidentifikasi aktivitas ekonomi yang ada di daerah tempat tinggalnya. Peserta didik dapat menentukan aktivitas ekonomi andalan daerahnya. Peserta didik dapat memberikan pendapat bagaimana meningkatkan kondisi perekonomian daerah tempat tinggalnya. Sebelum itu kita breaking dulu mau nggak? Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ada satu lagi ya. Para semua kata anak-anak Indonesia generasi penerus bangsa. Ya setelah tugas kita yang utama, taat ibadah sesuai agama. Ayo kawan belajar untuk guru mengajar, telah jadi orang besar, terkesan di kelas. Jangan malas, nanti bisa tinggal kelas. Selalu berdoa, pantang putus asa. Juga saudara, seperti orang tua. Seperti orang tua. Tadi ada yang bisa jawab apa itu perekonomian tadi? Ya, mata pencarian. Terus apa lagi? Sumber penghasilan. Ya, sumber penghasilan. Kegiatan Nah, ya, perekonomian merupakan suatu yang mencakup seluruh kegiatan-kegiatan dan proses yang bertujuan agar masyarakat dapat tercukupi kebutuhannya. Dalam perekonomian itu ada terbagi menjadi tiga. Yang pertama produksi, distribusi, dan konsumsi. Ada yang tahu produksi itu apa? Contohnya seperti apa? Ya. Kalau distribusi ada yang tahu seperti apa distribusi? Contohnya apa? Ya benar. Ya, pedagang toko itu distribusi. Konsumsi siapa? Iya, benar. Berarti sebelumnya bukunya dibaca ya, udah tahu materinya ini. Aktivitas ekonomi masyarakat. Nih. Iya, yang pertama gambar apa? Yang kedua? Iya, yang ketiga? Iya, betul. Industri. Yang
daerahnya? Geografi. Ya benar, geografi benar. Apa lagi? Sumber dayanya. Iya benar, sumber dayanya. Terus apa lagi? Ya lingkungan. Benar Karma? Gitu ya. Sumber daya alam ya, benar. Tadi sumber daya alam itu mendukung perekonomian daerah. Kemudian ada infrastruktur seperti bangunan ya, jembatan dan jalan. Kalau jalannya rusak kan kita susah mendistribusikan barang-barang. Kemudian ada teknologi dan sumber daya manusia. Sekarang kalian bagi kelompok dulu. Dibagi jadi 4 kelompok melingkar ya. Oke, Bu. Yuk. Sekarang ibu punya tugas buat kalian tentang perekonomian. Misal di daerah kalian itu jalannya rusak atau infrastruktur dan teknologinya kurang. Nah, bagaimana solusinya sih supaya perekonomian di daerah kalian itu dapat meningkat? Apa sih solusi yang bisa dilakukan biar perekonomian itu tetap berjalan bahkan lebih meningkat gitu, agar daerahnya itu juga maju gitu. Ya. Nanti itu dicatat di kertas ya hasil diskusinya. Oke, Dan Bu. sama ini LKPD-nya sekalian dikerjain. Habis itu nanti presentasi satu kelompok ya. Oke, Bu. Yang tadi ditulis di kertas ya, solusi untuk meningkatkan perekonomian di daerah Di kalian. belakangnya boleh nggak, Bu? Boleh ditulis di belakangnya boleh. Satu. Di LKPD-nya ada pengerjaannya ya, jangan lupa dibaca dulu. Gimana udah selesai kerjanya? Maju satu-satu ya setiap kelompoknya. Maksudnya maju semua, mempresentasikan semua. Satu kelompok semuanya maju. Oh, maju, Bu. Iya semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 1 akan mempresentasikan lembar kerja kita kelompok kami. Yang pertama, ini ada guru. Guru itu menghasilkan jasa. Terus Ya. yang kedua itu ada nelayan, dia menghasilkan barang atau ikan-ikannya. Terus yang ketiga itu pedagang, itu juga barang karena dia kan menjual barang-barangnya. Lalu yang keempat itu pabrik atau industri, itu juga barang karena dia memproduksi barang-barang. Lalu yang kelima itu peternak, dia juga barang karena dia menjual hasil peternakannya. Lalu yang kelima itu petani, dia juga menjual hasil pertanian. Lalu yang kelima itu tambang, kan dia mengumpulkan barang-barang tambang. Lalu yang ketujuh itu tukang kebun, itu juga menghasilkan barang karena dia menjual hasil perkebunannya. Lalu yang LKPD kedua, berikan contoh kegiatan produksi. Itu yang pertama itu ada pabrik tempe, kedua pabrik konveksi atau pabrik kain, ketiga itu pabrik tahu. Lalu berikan contoh kegiatan distribusi, itu ada toko, shopping atau TikTok shop. Lalu yang ketiga
berikan contoh kegiatan konsumsi. Itu kan kita itu bisa membeli tahu, membeli tempe, dan membeli lain-lain. Lalu yang untuk solusi dalam untuk meningkatkan perekonomian daerah, itu yang pertama ada membetulkan jalan dan transportasi. Lalu yang kedua, mengelola sumber daya alam dan manusia seperti melakukan pelatihan kerja dan melakukan rehabilitasi untuk mencegah banjir. Lalu yang keempat itu penataan ruang kota yang baik. Iya, benar. Beri tepuk tangan buat kelompok 1. Oke, selanjutnya kelompok 2. Ya. Jadi di sini kami dari kelompok 2 akan membacakan hasil diskusi kami tentang LKPD. Yang pertama, LKPD 1, tuliskan kegiatan perekonomian yang sesuai dengan gambar berikut. Pertama, buruh menghasilkan jasa, nelayan menghasilkan barang, pedagang menghasilkan barang, industri menghasilkan barang, peternak menghasilkan barang, petani menghasilkan barang, tambang menghasilkan barang, tukang kebun menghasilkan barang. Selanjutnya, kegiatan perekonomian terbagi menjadi. Selanjutnya, berikan contoh kegiatan produksi, yaitu ada petani memproduksi padi, merupakan kegiatan produksi menghasilkan padi, peternak menghasilkan telur, daging, dan susu. Berikan contoh kegiatan distribusi, pedagang buah dan kurir. Yang ketiga, berikan contoh kegiatan konsumsi, yaitu membeli buah, memakai baju. Yang terakhir, solusi perbaikan perekonomian. Yang pertama, meningkatkan kualitas SDM. Kedua, mengelola sumber daya alam dengan baik. Yang ketiga, mengembangkan inovasi. Yang terakhir, memelihara sarana dan prasarana. Ya, keren sekali jawabannya. Kelompok 2. Selanjutnya kelompok 3. Nah, dari diskusinya berarti apa aja tadi cara meningkatkan perekonomian di daerah? Membentukkan Meningkatkan sumber daya manusia. Terakhir berarti udah pada paham ya sama materi yang tadi tentang perekonomian di daerah. Nah, untuk memperjelas pemahaman kita nonton video sebentar ya. Peran ekonomi dalam mensejahterakan masyarakat. Sebagai seorang pelajar, kamu pasti memiliki berbagai macam kebutuhan, seperti bekal makanan, seragam sekolah, alat tulis, dan tempat belajar yang memadai. Semua kebutuhan tersebut dapat terpenuhi karena adanya kegiatan ekonomi yang meliputi kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Yuk kita bahas satu persatu. Produksi adalah kegiatan untuk menghasilkan atau menambah nilai guna barang dan jasa. Orang yang melakukan kegiatan produksi disebut dengan produsen. Apa ya contoh produksi? Petani menanam padi adalah contoh produksi karena dapat menghasilkan beras. Penjahit menjahit kain menjadi seragam juga contoh produksi karena menambah nilai guna kain. Petani dan penjahit melakukan produksi untuk mendapatkan keuntungan. Distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang yang dibuat oleh produsen kepada konsumen. Orang yang melakukan kegiatan distribusi disebut dengan distributor. Contoh kegiatan distribusi adalah pedagang yang menjual beras di pasar. Konsumsi adalah kegiatan yang mengurangi atau menghabiskan nilai guna barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan. Orang yang melakukan kegiatan konsumsi disebut dengan konsumen. Contoh kegiatan konsumsi adalah kamu makan nasi goreng yang dibuat dari beras yang dibeli ibu di pasar. Semua kegiatan ekonomi saling berkaitan satu sama lain. Produksi menghasilkan barang. Barang tersebut kemudian didistribusikan atau disalurkan ke konsumen. Konsumen akan membeli dan menggunakan barang tersebut untuk memenuhi kebutuhan. Sedangkan produsen dan distributor akan mendapatkan keuntungan. Setelah itu, produsen akan kembali melakukan kegiatan produksi. Begitu seterusnya. Lalu,
Apakah semua kegiatan ekonomi tersebut saling mempengaruhi? Tentunya ya. Apabila salah satunya terhambat, maka kegiatan ekonomi lainnya juga akan terganggu. Contohnya, jika petani gagal panen karena serangan hama, maka tidak ada beras yang dihasilkan. Akibatnya, masyarakat tidak bisa makan nasi. Contoh lainnya, jika distribusi beras terhambat karena banjir, maka pedagang beras merugi dan masyarakat kesulitan mendapatkan beras. Indonesia memiliki kondisi geografis yang beragam dan sumber daya alam yang melimpah. Karena itu, ada beberapa bidang usaha ekonomi yang dapat dilakukan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pertama, bidang pertanian, yaitu usaha mengelola lahan untuk tanaman pangan. Hasilnya berupa beras dan jagung. Kedua, bidang perkebunan, yaitu usaha mengelola lahan untuk komoditas tertentu. Contohnya, perkebunan sawit dan kopi. Ketiga, bidang kehutanan, yaitu usaha mengelola hutan untuk menghasilkan bahan baku kayu dan rotan. Kayu tersebut nantinya dapat diolah menjadi kertas, perabotan, dan bahan bangunan. Keempat, bidang peternakan, yaitu usaha budidaya hewan seperti sapi, kambing, dan unggas. Hasilnya berupa daging, telur, atau susu. Kelima, bidang perikanan, yaitu usaha penangkapan atau budidaya hewan yang hidup di air, baik air tawar maupun air asin. Hasilnya berupa ikan lele, kakap, atau udang. Keenam, bidang industri, yaitu usaha mengelola bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Contohnya, industri kayu dan industri makanan ringan. Ketujuh, bidang pertambangan, yaitu usaha mengelola mineral atau bahan yang tersimpan dalam bumi, seperti minyak bumi, gas alam, dan emas. Kedelapan, bidang jasa, yaitu usaha menawarkan pelayanan atau keahliannya. Contohnya, guru, dokter, kuli bangunan, dan tukang ojek. Tadi dari tayangan video tadi berarti benar ya, perekonomian tadi kegiatan apa? Udah lupa? Apa? Kegiatan apa? Kegiatan Ya, perekonomian tadi kegiatan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan. Contoh kegiatan ekonomi tadi ada apa aja? produksi, konsumsi. Yang memproduksi disebut apa tadi? Produsen. Yang mendistribusikan? Distributor. Yang mengkonsumsi? Udah paham ya tentang materi ini? Ya. Tadi kan juga kalian udah memberikan solusi nih untuk meningkatkan perekonomian daerah. Nah, untuk tugas selanjutnya, Ibu mau nanti setiap kelompok itu pergi ke salah satu tempat perekonomian, entah itu tempat industri, entah itu pertanian atau perkebunan. Terus nanti kalian dokumentasiin kegiatan-kegiatan yang dilakukan di tempat itu ya. Yang dapat dikumpulin ya. Terima kasih buat semuanya. Untuk pembelajaran pada kali ini, Ibu berterima kasih buat kalian semua yang udah hadir hari ini, yang udah aktif juga. Oh iya, tadi aku lupa di depan. Tadi yang nggak hadir hari ini siapa aja? Hadir semua. Sebelum menutup pembelajaran pada kali ini, siapa yang mau memimpin doa? Nova. Ya, Nova, silakan. Baik, sebelum kita belajar dari ini, baiknya kita berdoa terlebih dulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih semuanya. Terima kasih, Bu.